Melanjutkan video-video sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang logika inti ajaran Syekh Siti Jenar. Seperti yang kita tahu bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang wali yang secara otomatis mempunyai kemampuan kewalian. Kemampuannya adalah setiap permohonannya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dijabahi. Akan tetapi pengijabahan ini tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. Seumpamanya kalau anak SD harusnya diajarkan cara berhitung anak-anak SD, misalnya 1 tambah 1 2, yang tentunya jangan diajarkan kepada anak-anak SD adalah rumus-rumus yang aneh, yang nantinya bisa keberatan ilmu. Akibatnya bukannya menjadi benar, akan berakibat menjadi tidak benar. Oleh karena itu terjadi salah tafsir atau salah interpretasi oleh umatnya. Karena itu dikhawatirkan nanti dapat merusak pemahaman Al-Quran bagi orang-orang yang belum cukup sempurna kemampuan batinnya. Karena prosedurnya yang luar biasa itulah, ketika berhadapan dengan kelompok manusia yang pemahaman keagamaannya belum total atau kafah, maka akhirnya dianggap sesat. Padahal dalam perspektif rohania, pemahaman dan pengalaman Syekh Siti Jenar itu benar. Hanya cara mengajarkannya memang kurang cocok dengan harapan para anggota Wali Sanga. Mungkin jika Syekh Siti Jenar muncul saat ini, di mana orang-orang sudah dapat menerima kontekstualisasi agama dengan pemahaman hermeneutik, filosofis, dan hakikati atas segala macam dan tentunya dapat diterima. Sehingga tidak menjadi masalah kalau untuk sekarang ini. Akan tetapi kalau pada saat itu tentunya belum cocok, karena masih kuatnya pola keberagamaan yang tekstualis. Di samping hadir pada model masyarakat yang berorientasi pada kepercayaan lama yang sangat tergantung dengan mekanisme alam, di mana orang-orang belum dapat menerima hal-hal seperti itu. Di samping itu juga sesungguhnya yang dijelaskan oleh Syekh Siti Jenar ini adalah mengenai ilmu hakikat. Jadi logikanya seperti misalkan kita memasukkan air ke dalam botol, maka bentuknya air akan seperti botol, bukan botol yang masuk ke dalam air. Jadi kalau kita menarik atau menjemput zat Allah sebagaimana firman Allah, "Aku ini berada di dalam diri hambaku yang beriman. Aku ini lebih dekat dari urat nadi di leher." Jadi pada saat terjadi kontak batin dengan Allah, di mana zat Allah itu berada di dalam diri kita, maka wujudnya Allah yang hadir dalam diri kita seperti diri kita pada saat itu. Inilah yang disebut dengan pola tanazul dalam kemanunggalan. Namun memang dalam proses lebih lanjut dalam kemanunggalan kadang juga menuntut pelakunya untuk menempuh jalur taraki atau tarek, yang diibaratkan botol masuk ke dalam air sehingga ia penuh dengan air sekaligus ia berada di dalam air. Dalam hal ini wujud manusia akan terserap secara keseluruhan ke dalam wujudnya. Dan kenapa bentuknya bisa besar dan bisa kecil? Ini diibaratkan apabila gas kita masukkan ke dalam tabung kecil, maka tabung kecil itu dapat memuat gas tersebut. Namun apabila gas tersebut kita keluarkan dari tabung itu, maka gas tersebut dapat memenuhi ruangan ini, bahkan bisa sebesar bumi ini. Karena itu hal ini dapat menjelaskan kenapa Allah dapat
membesar dan dapat mengecil, yang mempunyai kekuatan. Dia sebagai Al-Qawi. Nah, berbicara mengenai substansi ajaran Syekh Siti Jenar, ada seorang penulis, Gunawan Muhammad Jenar, yang pernah dipublikasikan dalam majalah Tempo edisi 12 Januari 2003, yang mengupas sebagai isi buku Nancy K. Florida. Syekh Siti Jenar, sebuah nama yang tidak henti-hentinya jadi legenda di masyarakat Jawa. Ia memikat karena ia melambangkan perlawanan yang dianggap sah terhadap kekuasaan para ulama dan penguasa yang mengunggulkan ortodoksi. Literatur Jawa yang berpengaruh pada umumnya memang tidak bersahabat dengan mereka yang gemar membalut hidup dengan syariat serta merasuk ke pemikiran agama yang legalistis, yang oleh penulis Wedatama di abad ke-19 diejek sebagai orang yang anggubel, sarengat. Hal ini sebagai efek balik dari sikap masyarakat agama yang sangat literer, dengan menyatakan permusuhan terhadap kebijakan-kebijakan dan spiritualitas lokal sebagai hasanah religius tersendiri. Sebuah puisi Jawa yang ditulis pada tahun 1849, Babat Jaka Tingkir, juga dengan halus mengekspresikan sikap yang sama dengan kisah Syekh Siti Jenar. Nancy K. Florida juga membuat telaah khusus tentang puisi itu dalam Writing the Past, Inscribing the Future. Puisi itu dalam Writing the Past, Inscribing the Future, dari sana dapat kita peroleh amsal yang menarik, setidaknya dari dua cerita pembunuhan Jenar dan pembangunan Masjid Demak. Syahdan, begitu kepala Jenar terpenggal, darah pun mengalir dalam beberapa warna. Tokoh ini pernah dianggap tiruan Al-Halaj yang juga dihukum mati karena pendirian tasawufnya. Tapi sementara dalam cerita dari Baghdad abad ke-10 itu, darah yang tumpah dikatakan membentuk 84 tetes yang menulis kata Allah. Dalam kisah Jenar, adegan yang menakjubkan adalah ketika kepala copot itu tertawa. Ia berseru agar darahnya segera kembali ke tubuh, karena kalau tidak akan gagal mereka masuk surga. Maka darahnya pun cepat mengalir balik ke urat nadi, dan bercaknya tidak tampak lagi. Setelah itu, kepala Jenar pun mengitari jasadnya 3 kali, dan akhirnya bertaut pas kembali ke tubuhnya. Tidak ada bekas luka, bahkan cahaya paras Jenar berpendar dan bersalam, "Assalamualaikum." Tampak bahwa hukuman mati oleh Sunan Kudus itu hanyalah sikap sewenang-wenang yang sia-sia. Kepala lambang pemikiran dan tubuh lambang pengalaman tidak akan bisa ditundukkan oleh pedang, syariat, dan kekuasaan manapun. Lagi pula tubuh Jenar raib, gaib, dan momen itu adalah isyarat bahwa apapun kekerasan yang dilakukan, ada yang tidak bisa mati dan bahkan luput dari rumusan kata dan pikiran. Lenyap ing kawe kasane, pantan kena winuwus. Jenar bukanlah sebuah subjek yang terpasung dalam identitas. Ia bergerak tidak tertangkap, tidak dapat dipetik. Kesit datan kena pinetik. Dengan kata lain, ia sebenarnya seorang manusia pada umumnya. Ia jati murti atau sukma dalam wadah, roh di dunia, the gaze im world. Dalam keseluruhan itu, ia hadir dalam rasa yang sebenarnya hanya bisa dikemukakan dalam bahasa yang tidak diverbalkan. Dudu rerasan. Ia tidak bisa dijabarkan dalam kaidah hukum, karena hukum membuat manusia dilepaskan dari konteks.
Hukum bertolak dari asumsi bahwa dalam menjalankan imannya, manusia bisa diseragamkan. Tapi tidak. Iman manusia adalah ibarat Masjid Demak. Babat Jaka Tingkir membuat pembangunan masjid tertua di Jawa itu sebagai alegori yang syarat makna. Bangunan itu didirikan tanpa lebih dahulu dipastikan arah kiblatnya. Baru setelah rampung, 8 orang wali yang mengerjakannya berdebat sengit, pradongdi. Akhirnya, wali ke-9 yang dapat menyelesaikan perkara pelik itu, ia Sunan Kalijaga. Wali ini yang dalam berbagai karya sastra Jawa dianggap wakil warna lokal dalam Islam. Tafakur sebentar, kemudian tangan kanannya menjangkau Ka'bah di Mekah dan tangan kirinya merengkuh pucuk sirah gada Masjid Demak. Ditariknya keduanya hingga akhirnya bertemu sewujud bertaut. Payo Ka'bah lawan sirah gada masjid dan nyatakan sewujud ceples kenceng datan mengko. Dengan kata lain, sebagaimana diuraikan Florida, Islam yang universal, Ka'bah bertaut dengan Islam yang partikular, Masjid Demak. Yang satu tidak menghilangkan yang lain, selamanya ada dalam latar sejarah setempat dalam tafsir. Masjid Demak tidak mengacu kepada semua itu. Imajinasi para aulia di masa itu membuat Mekah dan Ka'bah jadi dekat. Bahkan tampak dalam jarak 3 mil, among tigang ngemel tinon. Dan dengan alegori tiang keempat yang menakjubkan, bukanlah yang tegar dan tunggal. Kalijaga membuat tiang itu bukan dari batu, bata, ataupun balok, tapi dari tatal. Adapun tatal adalah lapis kayu yang mengeriting yang terbuat ketika permukaan papan diratakan dengan ketam. Maka masjid dengan tiang tatal ini adalah masjid yang didukung oleh mereka yang dibuang, mereka yang bukan lapisan yang bisa disamaratakan. Masjid itu juga bukan rumah Tuhan yang kukuh karena pokok yang solid, lurus, perkasa, pokok Sunan Kudus, pokok kekerasan dan kekuasaan. Ya, itulah realitas simbolik dari sejarah. Jika kita arif memberlakukannya, hal ini tentu juga tidak berbeda dengan Syekh Siti Jenar. Ajaran Syekh Siti Jenar memunculkan kontroversi hebat, geger, di samping dominasi unsur politik, juga karena memang secara umum perspektif keilmuan dari ajaran Syekh Siti Jenar sangat luas. Syekh Siti Jenar telah menghadirkan ajaran keagamaan dengan basis ilmiah yang kuat, namun dikemas secara populer, sederhana, dan berbahasa lokal, bersifat sinergi dengan kebudayaan masyarakat yang berkembang. Disinilah letak kejeniusan Syekh Siti Jenar. Rangga Warsita pada tahun 1802 hingga 1873, pujangga terakhir Keraton Surakarta, telah mencoba mensistematisasikan sebagian ajaran Syekh Siti Jenar atau yang disebut sebagai wali ke-8 Sunan Kajenar dalam karya monumentalnya Serat Wirid Hidayat Jati atau The True Guidance, dan mampu mendapatkan perhatian besar baik di kalangan masyarakat umum maupun masyarakat akademis dalam dan luar negeri. Menurut Rangga Warsita, pokok keilmuan Syekh Siti Jenar disebut sebagai ngelmu marifat kasampurnaning ngaurip, ilmu marifat kesempurnaan hidup, the science of ma'rifat to attain perfect of life. Rangga Warsita menyebutkan basis ilmiah ajaran tersebut adalah renungan filsafat yang bentuk aplikasinya adalah metafisika dan etika. Ajaran metafisika meliputi ontologi, kosmogoni, dan antropologi. Ontologi berbicara tentang ada dan tidak ada. Dalam hal ini, Syekh Siti Jenar merumuskan tentang the reality of the absolute being, hakikatnya zat yang maha suci, yang memiliki sifat, nama, dan perbuatan. Kami. Dari kami inilah kemudian muncul ada dan keadaan lain yang sifat hakikinya adalah tunggal. Manusia yang dalam hidupnya di alam kematian dunia ini disebut sebagai Khalifatullah atau wakil Allah, pecahan ketunggalan Allah.
Dan kemudian karena ia harus berwadah dalam bentuk jisim atau jasmani, ia harus menyandang gelar kawula. Karena jasad harus melakukan aktivitas untuk memelihara jasadnya dari kerusakan dan untuk menunda kematian yang disebut ngibadah kepada yang menyediakan raga atau Gusti. Maka kawula hanya memiliki satu tempat kembali, yaitu Allah sebagai asalnya. Maka manusia tidak boleh terjebak dalam badan wadah yang hanya berfungsi sementara sebagai wadah roh ilahi. Justru roh ilahi inilah yang harus dijaga untuk menuju ketunggalan kembali, manunggaling kawula Gusti. Kosmogoni berbicara tentang the absolute being, zat maha kuasa dalam perwujudannya di dunia. The absolute being tidak lain adalah kodrat pribadi manusia itu sendiri. Dalam kodrat pribadi itulah tersimpan misteri cipta mencipta yang terdiri atas kehidupan, sajaratul yakin yang berada dalam alam makdum asali atau the external void, Nur Muhammad, Mi'raj al-Haya atau cermin pribadi manusia dengan berkaca padanya akan bisa menunjukkan diri sejati. Jiwa sejati yaitu roh al-idafi, kandil atau sejenis lampu, durah atau sejenis permata kemilau, dinding jalal dalam hijab-hijab nafsu dan tabir wajah kami. Dari aspek kosmogoni inilah Syekh Siti Jenar juga berbicara tentang konsep-konsep biologi, fisika kosmologi, psikologi, sosial, politik, keagamaan, dan ekonomi. Semua itu terumus dalam ajaran-ajarannya sebagaimana terdapat dalam berbagai serat, suluk, dan babat. Sayangnya selama ini orang hanya menganggap bahwa ajaran Syekh Siti Jenar hanyalah mistik Jawa ansih. Dalam segi antropologi, Syekh Siti Jenar berbicara tentang manusia sebagai rasa, inner force feeling. Syekh Siti Jenar menguraikan manusia pertama dan utama ditekankan sebagai makhluk rohani yang pada dasarnya penuh dengan nilai-nilai kemuliaan dan keutamaan. Barulah kemudian Syekh Siti Jenar mengungkapkan tentang anasir-anasir biologis yang membentuk jasad manusia. Ia menunjukkan bahwa sifat atau watak manusia yang buruk tidaklah asali atau dari asalnya. Watak buruk yang kemudian memunculkan perilaku buruk tidak lain sebagai akibat dari pengaruh-pengaruh kebutuhan anasir kasar diri manusia yang meliputi anasir tanah, api, udara, dan air. Karena kebutuhan anasir kasar inilah maka terdapat hawa nafsu. Setelah itu juga dikemukakan bahwa dalam anasir-anasir kasar biologis juga diisikan unsur-unsur halus sebagai bekal kehidupan di dunia. Unsur-unsur halus ini meliputi nur, rasa, roh, nafsu, dan budi yang kemudian disebut atau berfungsikan sebagai tabir wajah kami yang maha suci. Nah, kondisi kemanunggalan adalah upaya penggabungan unsur-unsur halus ini yang dikelola secara optimal dengan asalnya, yaitu sang rasa, dengan mengesampingkan anasir-anasir kasar yang ada. Karena anasir kasar hanya berfungsi sementara di dunia saja sebagai wadah roh tiupan ilahi dalam arti rasa itu. Sedangkan ajaran etika berupa etika praktis, yaitu tata cara laku susila sebagai sarana untuk memungkinkan transformasi dari manusia biasa menjadi manusia sempurna atau manusia paripurna yang dalam istilah tasawuf disebut sebagai al-insan al-kamil. Titik tolak dari ajaran etika adalah eksistensi manusia dalam struktur jasmani rohaninya yang dalam pelaksanaan sehari-hari disebut sebagai tapaning ngaurip, bertapa dalam hidup. Dan inilah pula yang dikenal sebagai proses pelatihan mati sajroning urip. Sasaran dari tapaning ngaurip meliputi yang pertama, badan jasmani dengan bersikap menguasai diri. Yang kedua,
akal budi, yaitu kesanggupan menerima. Yang ketiga, nafsu dengan bersikap rela. Yang keempat, jiwa dengan bersungguh hati. Yang kelima, rasa dengan kemampuan berdiam diri dan berserah diri. Yang keenam, cahaya melalui upaya suci, bersih dan hening. Yang ketujuh, atma dengan sikap awas dan kesadaran seutuhnya. Tata laku susila ini kemudian diteruskan menjalankan samadhi, atau oleh masyarakat Jawa disebut sebagai manekung, dan dalam istilah sekarang dikenal pula sebagai ilmu laku hening. Namun berbeda dengan praktek meditasi pada umumnya. Dalam ajaran Syekh Siti Jenar, langkah al-khalwat ini merupakan bentuk pengelolaan daya cipta sebagai proses mematikan jasad dalam hidup dunia, dalam rangka melakukan perjalanan manunggal dengan Allah. Dalam proses manunggal itulah seluruh asma, sifat, dan af'al Allah diserap menjadi asma, sifat, dan af'al diri pribadi di dunia ini. Semua ungkapan mistik, wejangan spiritual, aplikasi keagamaan, khotbah, dan pengalaman spiritual Syekh Siti Jenar, sebagaimana yang terungkap dalam keseluruhan bagian dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya, tidak lain adalah perwujudan rahasia asma, sifat, dan af'al Allah sebagai efek dari kemanunggalan yang terjadi pada Syekh Siti Jenar. Di Indonesia, ulama yang menjadikan paham wujudiyah atau kemanunggalan sebagai basis ajaran bukan hanya Syekh Siti Jenar, apalagi dikaitkan dengan tarekat Al-Akmaliyah Syekh Siti Jenar. Konsep wujudiyah, manunggaling kawula Gusti, bukanlah paham yang aneh dan bukan pula sesat. Hanya saja terdapat perbedaan dalam kemasan penyajian Syekh Siti Jenar, menyajikan ajaran-ajarannya dengan idiom-idiom simbolisme Jawa, sehingga orang terkesan itu sebagai ajaran Jawa, sedangkan para ulama generasi sesudahnya memakai idiom-idiom Arab yang bernuansakan Islam Timur Tengah. Di sini terjadi pangkal kesalahan orang memahami, yaitu terjebak dalam simbol dan idiom yang digunakan. Padahal ajarannya sama, maka akhirnya orang tidak menganggap Syekh Al-Palimbani, Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan, Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, dan sebagainya sebagai ulama sesat. Tetapi terhadap Syekh Siti Jenar, Sunan Panggung, Syekh Among Raga, dan Syekh Jangkung atau Kiai Saridin di Jepara kemudian diberikan stempel sebagai ulama yang sesat. Kesan itu diperkuat oleh kondisi politik, karena mereka divonis hukuman mati yang dilegitimasi oleh ulama syariat. Orang tidak memahami bahwa Dewan Wali Sanga adalah lembaga ulama yang dibentuk berdasarkan pertimbangan dan kepentingan sosial, budaya, dan politik, tidak murni karena kepentingan keagamaan. Dalam hal ini, sejarawan Aizur Mardi Azra tampaknya mencoba bersikap objektif dalam memberikan nilai plus kepada Syekh Siti Jenar yang disebut sebagai tokoh ulama sufi oposisi paling awal di Indonesia, berhadapan dengan kekuasaan yang dibalut dengan baju agama atau di Kerajaan Demak pada saat itu. Kemudian setelah itu, Azra baru membahasnya paham wujudiyah yang berkembang di Nusantara masa-masa sesudahnya, yang meliputi tokoh Hamzah Al-Fansuri abad ke-11, Samsuddin Al-Sumantrani pada tahun 1040 Hijriah, Samsuddin Al-Sumatrani pada masa Kesultanan Aceh dengan musuh bebuyutan seorang ulama yang resmi menjadi penasehat Sultan, Syekh Nuruddin Al-Raniri, yang menjatuhkan fatwa sesat terhadap kedua Syekh Sufi tersebut. Hanya saja nasib kedua ulama itu masih cukup bagus karena tidak dijatuhi hukuman mati di Aceh. Azra juga menyinggung nama ulama penerus ajaran wujudiyah yang lain, Abdul Rauf Al-Singkili pada tahun 1615 hingga 1693, serta gurunya Ahmad Al-Kushashi yang menjadi khalifah tarekat Satariyah. Pada masa Al-Kushashi inilah ajaran wujudiyah tersingkir dari Aceh karena keberhasilan ulama syariat ortodoks dan fanatik
yang menjalin kerjasama politik dengan pejabat-pejabat kerajaan dan akhirnya menjatuhkan Sultanah Kamalat al-Din dari kursi kesultanan pada tahun 1688 hingga 1699. Sejak itulah ajaran Wujudiyah dilarang di Aceh dan ortodoksi Islam mulai merambah pesat di Kepulauan Melayu Nusantara. Ulama ortodoksi Islam di Demak yang menguasai Kepulauan Jawa tampaknya lebih tegas dalam melawan oposisi Sufi Wujudiyah ini, yaitu dengan menerapkan aturan hukum yang keras, vonis mati bagi para ulama yang menyebarkan ajaran Wujudiyah. Tindakan para wali Demak saat itu tampaknya bukan semata untuk keputusan yang mandiri oleh para wali, karena sebagian anggota wali juga memiliki paham yang sama dengan Syekh Siti Jenar. Namun tampaknya tindakan tersebut sebagian didasarkan pada tendensi kepentingan kerajaan yang harus menjalin hubungan dengan kekuasaan Islam di Timur Tengah. Ini dibuktikan dengan adanya naskah-naskah yang disebut sebagai Al-Masail Al-Jawiyah yang mengupas masalah-masalah keagamaan yang ditimbulkan oleh paham Sufi Wujudiyah, Syekh Siti Jenar, dan ulama sejenis lain, serta para pengikutnya, yang juga dikhawatirkan oleh para ulama ortodoks Timur Tengah. Maka, keberadaan fatwa sesat Al-Raniri di Aceh terhadap Hamzah Fansuri dan Al-Sumatrani, serta penjatuhan vonis hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar dan pengikutnya di Jawa, tidak bisa dipisahkan dari kebijakan global para ulama ortodoks yang memusuhi Islam Sufi Wujudiyah yang menjadi anutan mayoritas Ahlul Bayat atau Alawiyin. Dan dalam sejarah panjang umat Islam ini tidak terlepas dari peristiwa antara Muawiyah atau kelompok ulama ortodoks dan Sayyidina Ali, ulama Sufi pada masa awal sejarah Islam. Dan pelopor utamanya, Syekh Siti Jenar, menjadi martir Sufi utamanya. Hanya saja tampaknya tindakan para ulama ortodoks di Jawa bersama Sultan kurang begitu berhasil dibanding Aceh dalam upaya mengubur paham Wujudiyah. Terbukti setelah kerajaan Demak hancur, digantikan Pajang pada tahun 1568 hingga 1586, ajaran Wujudiyah atau Manunggaling Kawula Gusti mulai bangkit lagi dan menemukan masa gemilangnya pada masa Sultan Agung Hanyakra-Kusuma pada tahun 1557 hingga 1645 pada era kerajaan Mataram Islam. Walaupun tentu saja sebagian praktik ajarannya sebagian sudah tidak seperti yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Di Keraton Surakarta dan Yogyakarta, bahkan di berbagai daerah di Indonesia, ajaran-ajaran Wujudiyah masih eksis sampai saat ini. Jadi kehadiran tentang buku-buku atau karya tentang ajaran Syekh Siti Jenar ini semakin hari nampak kian dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang semakin kering nuansa keagamaannya dari kebijakan rohani. Tentu semakin meningkatnya rasa kebutuhan agama yang spiritualis ini juga akan terus berbanding terbalik dengan model keagamaan yang menekankan sisi zohiriyah dari praktik keagamaan. Dan hal ini seharusnya tidak perlu mendatangkan permusuhan yang berlebihan dengan cara penghormatan kepada cara masing-masing untuk mengekspresikan pula pola keberagamaannya.